untuk Anida Karima dipersilahkan ya untuk menjabarkan tentang cinta Nabi, cinta syariah. Baik, terima kasih ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur sekali pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Allah masih berikan kita jadwal untuk hidup. Allah masih memberikan kita durasi untuk bisa bertaubat. Allah masih memberikan kita nafas untuk bisa membuktikan kemahakuasaannya. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa merenungi segala apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Allah masih memberikan kita jadwal untuk meminta pengampunannya. Allah masih memberikan kita waktu untuk meminta pertolongannya. Maha dahsyat kekuatan Allah sebenarnya. Dan segala apa yang telah Allah berikan kepada kita, sekalipun itu nikmatnya mungkin hanya berupa sehat, waktu, sesungguhnya itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang tidak bisa digantikan. Maka cara bersyukur seorang muslim adalah dengan semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Semakin dia diberikan nikmat, maka ia akan semakin takwa. Semakin ia diberikan ujian, semakin pula mendekatkan dirinya kepada Robnya. Bukan malah sebaliknya begitu ya. Karena seorang mukmin itu apapun yang terjadi bagi dia, maka itu kondisi yang baik bagi dia. Kenapa? Karena ia tahu Allah adalah sebaik-baik pembuat skenario dalam hidup, dan Allah tidak mungkin berikan skenario terburuk bagi hambanya. Terkadang mungkin dirasa tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sebenarnya karena kita tidak libatkan Allah, jadi seolah-olah yang muncul adalah masalah gitu ya. Namun kalau kita libatkan Allah, kita sandarkan kepada Allah, maka segala sesuatunya akan Allah selesaikan. Allah tunjukkan jalan keluarnya bagi yang ada masalah, maka akan Allah berikan jalan keluar gitu ya bagi yang setiap diberikan kesulitan, insya Allah. Serta salawat dan salam yang berlafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau memperjuangkan tegaknya Islam, memperjuangkan bagaimana agar kita mengenal Islam, memperjuangkan bagaimana kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak bisa menjadi hamba yang Allah ridhoi, hamba yang Allah cintai, dan kita pun berada di garis ketaatan. Sehingga di akhir hayatnya Rasulullah, Rasul masih sempat berucap gitu ya Kak ya, ummati, ummati, ummati. Sampai 3 kali Rasulullah berucap sedemikian. Padahal kalau dikatakan oleh para ulama, sakaratul maut itu adalah kondisi yang sangat luar biasa sakitnya. Tapi masih sempat Rasulullah mengatakan ummati, ummati, ummati. Jadi yang Rasul fikirkan, yang Rasulullah khawatirkan itu kita. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa cinta, Rasulullah itu udah mencintai kita sebelum kita bertemu dengan beliau. Bahkan sekarang kan kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, dan durasi apa namanya, jauh waktunya itu sampai 1400 tahun lamanya, tapi Rasulullah sudah mengatakan bahwa Rasulullah mencintai umatnya. Maka kita berharap kita menjadi umat yang berada di jalan yang telah diteladani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menjadikan Rasul hanya sebatas nama yang kita cintai, tetapi memang menjadi teladan qudwah bagi kita, bukan hanya sekadar di lisan namun juga di perbuatan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi hari ini kita membahas tentang cinta Nabi, cinta syariah. Berhubung memang tanggal 19 Oktober nanti tepat dengan 12 Rabiul Awal. Biasanya kalau sudah Maulidan itu banyak nih kaum muslimin yang merayakan gitu ya Kak ya. Iya. Di mana-mana ada Maulid Nabi begitu. Tapi apakah cukup hanya dengan perayaan? Nah, kalau kita bicara cinta, kita cinta sama orang tua kita, pasti akan melakukan pengorbanan. Orang tua kita cinta ke kita, orang tua cinta ke anaknya, pasti dia juga lakukan pengorbanan, dia berikan gitu ya, apa yang dibutuhkan, apa yang diminta. Kenapa? Karena dia punya rasa kasih sayang, dia punya cinta. Jadi kalau kata ulama, kenapa doa orang tua itu diterima dan mudah sekali dikabulkan oleh Allah? Karena 2 hal. Pertama, dia itu mencintai orang lain melebihi dirinya. Siapa orang lain itu? Anaknya. Kemudian yang kedua, dia berikan pengorbanan, yang dikorbankan itu lebih dulu ke orang lain, baru ke diri dia. Jadi dengan cara itulah Allah luar biasa sekali menempatkan posisi orang tua gitu ya, sangat memuliakan orang tua. Jadi bagi yang sudah menjadi orang tua, Masya Allah, pahalanya sangat dahsyat dan sangat Allah muliakan kedudukannya. Bagi yang punya orang tua gitu ya, dan pasti setiap orang punya orang tua, maka juga punya kemuliaan ketika dia memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah begitu. Jadi itulah dua kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tua kita, sehingga memang doa orang tua itu menjadi sesuatu hal yang sangat mustajab. Tapi kita lihat di situ, kenapa orang tua melakukan pengorbanan kepada anaknya? Karena dia cinta, karena dia sayang. Nah, ini
berkaitan dengan Rabiul Awal, pasti kita langsung connect, ini bulan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal. Kemudian bulan juga wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 12 Rabiul Awal. Namun perlu kita lihat, ternyata bukan hanya kedua kejadian ini yang terjadi di Rabiul Awal. Ada 3 momen yang sesungguhnya sangat besar yang itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Cuma masalahnya mungkin sejarah sering didistorsi dari kita, dipotong-potong sehingga kita tidak menyadari adanya sejarah itu, begitu ya. Nah, jadi kalau tanggal 12 Rabiul Awal biasanya lebih sering dikaitkan dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sejatinya pada tanggal 12 Rabiul Awal terdapat 3 peristiwa besar yang terkait dengan sirah kehidupan kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Jawa nyebutnya kanjeng Nabi ya, kayak maksudnya itu memang yang dimuliakan gitu ya. Nah, jadi 3 peristiwa besar itu menentukan sejarah Islam dan kehidupan kaum muslimin. Maka kita lihat, pertama adalah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di hari Senin pagi di 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah di kota Makkah. Kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah yang sering dibaca, Sirah Nabawiyah sisi politis yang ditulis oleh Rawas Qal-Ahzi, itu memang disebutkan di situ pada halaman sekitar 28 begitu ya. Halaman 15. Nah, di situ disebutkan bahwa Rasulullah lahir di hari Senin pagi Rabiul Awal. Nah, kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak diiringi dengan berbagai keajaiban. Bahkan Qadi Iyad menyebutkan ada 132 keajaiban di mana ketika Rasulullah itu dilahirkan. Ya, kalau kita lihat nanti di kitab Hukuk Al-Mustafa gitu ya, itu yang dituliskan oleh Qadi Iyad. Lalu kemudian kita lihat lagi kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga memiliki makna yang sangat agung, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Alamah Sayyid Muhammad Muhammad Alwi, ya, Al-Maliki. Beliau mengatakan, andai tidak ada kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak akan pernah ada proses hijrah. Berarti kita tidak akan kenal adanya Islam, gitu ya. Nah, kemudian kalau andai tidak ada kelahiran Nabi, tentu tidak akan ada perang Badar. Perang Badar itu kan, Kak, kalau kita lihat bagaimana memang kaum muslimin memenangkan peperangan itu menunjukkan mana kekufuran dan mana keimanan, kan begitu. Iya. Lalu kemudian andai tidak ada kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak akan ada penaklukan kota Mekah, karena sebelumnya 13 tahun lamanya Rasulullah dakwah di Mekah, itu kan penolakan terus dari masyarakat Mekah, pemimpin-pemimpinnya begitu ya, bahkan sampai diboikot, sampai dibuat propaganda dan yang lainnya. Maka Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah gitu ya. Jadi setelah hijrah ke Madinah, ditegakkannya daulah di sana, lalu kemudian ditaklukkan kota Mekah. Jadi dengan adanya kelahiran Rasul, nah kemudian andai tidak ada kelahiran Nabi, tentu tidak akan pernah ada umat Islam, tidak ada kita, gitu ya. Andai tidak ada kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak akan pernah ada dunia ini. Begitu luar biasalah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, maka karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandang gelar sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat, begitu ya. Nah, kita lihat dari momen tadi kelahiran Rasulullah, ternyata banyak hal yang terjadi setelah itu. Lalu adanya hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau kita lihat kan momen adanya penanggalan 1 Hijriah. Nah, kita lihat memang kalau di 1 Hijriah itu pasti nanti penanggalannya mulai dari bulan Muharram. Itu ditetapkan sebagai perhitungan awal tahun Hijriah. Namun ketika kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hijrahnya di bulan Muharram, tetapi hijrahnya di bulan Rabiul Awal, tepatnya di 1 Rabiul Awal. Rasulullah keluar dari Makkah, kemudian meninggalkan Gua Sur ya di malam Senin, karena memang Gua Sur itu kan masih di sekitaran Mekah. Nah, itu Rasulullah meninggalkan Gua Surnya di tanggal 1 Rabiul Awal 1 Hijriah. Lalu kemudian Rasulullah sampai di Kuba pada tanggal 8 Rabiul Awal, kemudian berdiam di sana selama 4 hari, berarti dari tanggal 8 kemudian tambah 4 hari, berarti sampai tanggal 12-nya. Maka Rasulullah dari Kuba kemudian 4 hari itu di situ, lalu kemudian ke Madinah. Maka nyampenya Rasulullah di Madinah itu pada hari Jumat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah itu bukan di tanggal 1 Muharram, tetapi di tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah nyampe di Madinah. Cuma untuk penetapan tahun Hijriah dibuatlah awalnya itu dari bulan Muharram. Nah, ini kalau kita lihat, maka tepat pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 1 Hijriah, Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah dan sampai di Madinah.
Ini kalau kita lihat di sirah juga banyak. Maka kita lihat hal itu sesungguhnya kalau kita lihat dari sejarah ya Kak, Islam itu nggak bisa dilepaskan dari daulahnya, daulah Islam ya, negara Islam gitu ya yang ditegakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada banyak propaganda, ada banyak isu-isu negatif tentang daulah Islam gitu ya, tapi kita tidak bisa pungkiri Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah menegakkan negara. Bukan hanya sekedar Rasul pindah dari Makkah ke Madinah biar Rasul bisa sholat di Makkah, di Madinah, bukan. Rasul bisa sholat kok di Makkah gitu. Tapi Rasulullah pindah ke Madinah agar menegakkan negara di sana gitu ya. Ya. Maka kita lihat itu menjadi sesuatu hal yang kalau kita bicara Maulid Nabi, berarti itu juga menjadi momen pertama kalinya tegak daulah Islam di Madinah, 12 Rabiul Awal 1 Hijriah gitu. Nah, ini yang disampaikan oleh banyak ulama begitu ya. Maka kita lihat sebelum itu menjadi momen yang kedua selain kelahirannya Rasulullah, berarti itu 12 Rabiul Awal menjadi penanda tegaknya negara Islam pertama di Madinah. Lalu kita lihat yang ketiga. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kan disampaikan bahwa Rasul itu adalah pemimpin negara, kepala negara sekaligus sebagai nabi. Nah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah dan kemudian menegakkan daulah di sana, Rasulullah pernah melakukan baiat Aqabah kedua. Jadi setelah baiat Aqabah pertama, nah lalu kemudian Rasulullah melakukan baiat Aqabah kedua di Mekah yang itu terdiri dari perwakilan dari suku Aus dan suku Khazraj. Kalau tidak salah sekitar 75 orang, dua diantaranya perempuan. Nah, maka kita lihat di situ terjadi baiat. Baiatnya apa? Mereka meminta agar Rasulullah menjadi pemimpin mereka. Mereka bersedia untuk diatur dengan syariat Islam begitu kan ya. Lalu kemudian mereka siap agar negaranya diatur juga dengan syariat Islam. Nah, itu yang dilakukan oleh perwakilan dari suku Aus dan suku Khazraj yang sudah 150 tahun senantiasa berperang gitu ya di Madinah gitu. Maka mereka ketika diserukan kepada Islam ternyata mereka menerimanya. Nah, maka kita lihat di situ itu terjadi kapan? 12 Rabiul Awal gitu ya. Dan kemudian kita lihat Rasulullah setelah baiat Aqabah kedua itu baru pindah ke Madinah gitu. Jadi kalau bukan 12 Rabiul Awal ya, tapi kita merujuknya ke kondisi kenapa Rasulullah bisa menjadi pemimpin di Madinah. Karena sesungguhnya orang Madinah gitu telah meminta kepada Rasulullah secara de jure gitu ya, secara hukumnya mereka sudah menyerahkan kekuasaan itu kepada Rasul untuk menegakkan Islam di Madinah, memimpin mereka dengan Islam. Karena kita lihat ada 3 komunitas ya yang sangat besar di Madinah, itu ada Yahudi, ada musyrik gitu ya, orang Aus dan suku Khazraj, kemudian ada orang-orang paganisme gitu ya. Nah, ini ada di sana gitu. Maka kita lihat dengan kondisi itu ya mereka meminta kepada Rasul gitu ya. Jadi suku Aus dan suku Khazraj ini termasuklah bangsa yang sangat banyak penduduknya di Madinah. Nah, ketika sudah terlihat masyarakat Ausnya gitu ya, dan suku Aus dan suku Khazraj ini menerima Islam, dan memang dikabarkan kalau kita lihat di sirah sampai rumah-rumah di Madinah itu memang sudah berbicara tentang Rasul. Mereka menanti hadirnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin di tengah-tengah mereka. Jadi secara de jure gitu ya, sebelum mereka sebelum Rasulullah nyampe ke Madinah itu sudah menjadi pemimpinnya Madinah. Lalu kemudian hijrah dan sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah, itulah penyempurnaan penegakan daulah Islamiyah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang bilang daulah Islam itu mengerikan, daulah Islam itu bukan bagian dari syariat Islam, kita melihat dengan sangat gamblang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari Makkah ke Madinah itu bukan cuma sekadar mau nerapin syariat untuk skala beliau dan para sahabat saja, tidak, tetapi bagaimana menegakkan Islam skala negara, sehingga setelah itu kan nanti baru dilakukan penaklukan, penerapan hukum Islam secara kafah dan yang lainnya. Nah, itu. Lalu kemudian kita lihat lagi bahwa sesungguhnya gitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah itu bukan dengan alasan ya karena di Makkah itu sudah banyak penyiksaan, sudah banyak tekanan gitu. Maka Rasulullah dan kaum muslimin tidak sanggup. Bukan. Apa iya Rasul dan para sahabat tidak sanggup dengan semua tekanan itu, dengan semua penyiksaan itu? Bukankah mereka memahami bagaimana hakikat keimanan begitu ya? Kalau kita lihat bagaimana penyiksaan yang dialami oleh para sahabat, misalnya kayak Bilal bin Rabah yang dia dijemur di bawah panas matahari gitu ya, kemudian ditindih dengan batu besar, tetap tidak mau keluar dari Islam. Atau misalnya kayak keluarga Yasir yang ibunya itu adalah Sumayyah gitu ya, yang kemudian menjadi syuhada pertama, yang ditusuk dari kemaluan hingga ubun-ubun. Kenapa? Karena disuruh keluar dari Islam tapi juga tetap tidak mau. Artinya apa? Bukan karena kaum muslimin tidak
siap dan tidak tahan dengan semua penyiksaan itu. Tetapi ketika mereka bertahan di Makkah, bagaimana mungkin Islam itu bisa dikembangkan keluar? Maka ada negara, ada masyarakat yang bersedia menerima itu. Mereka sadar dengan kemuliaan Islam sehingga mereka menerima Islam itu ditegakkan di mereka gitu ya. Mereka siap menjaganya, mereka siap menerapkannya. Nah, itulah Madinah. Maka Rasulullah pindah ke sana sebagai kepala negara sekaligus nabi gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu yang terjadi. Maka kalau ada yang bilang daulah Islamiyah itu tidak pernah ditegakkan oleh Rasulullah, Madinah adalah bukti yang sangat nyata. Karena kita lihat setelah Rasulullah nyampe di Madinah kan semua dirubah. Sistem pemerintahannya, sistem persangsiannya, sistem ekonominya, kemudian penaklukannya. Itu semua diterapkan berdasarkan Islam kafah. Nah, ini kemudian kita lihat apa yang terjadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang terjadi apa yang terjadi gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul itu menjadi nabi, kemudian Rasul itu juga menjadi pemimpin umat. Nah, ini harus kita pahami. Jadi Rasul itu sebagai nabi dan juga sebagai pemimpin umat. Kenapa bisa disebutkan sedemikian gitu ya? Kenapa Rasulullah disebut sebagai pemimpin kaum muslimin dalam menegakkan hukum-hukum Islam atau sebagai kepala negara tadi? Karena kita bisa merujuk ke ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Pertama, ayat yang berkaitan dengan tugas tabligh ya, menyampaikan wahyu. Nah, ini kalau kita lihat di Quran surah Al-Maidah ayat 67 apa namanya bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Berarti Rasul itu ya nabi untuk menyampaikan risalah gitu ya. Maka ini fungsi apa namanya aktivitas Rasulullah sebagai nabinya gitu ya, sebagai nabiullah. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat-ayat yang lain, ternyata ayat-ayat yang terkait dengan tugas menerapkan hukum Allah ya, hukum yang Allah turunkan itu juga diperintahkan kepada Rasulullah. Artinya apa? Rasul itu disuruh memerintah, Rasul itu disuruh oleh Allah untuk memutuskan perkara di antara kaum muslimin berdasarkan hukum Allah. Jadi kan sebagai kepala negara kan sama. Kalau kita punya presiden ya presidennya kan menyelesaikan perkara masyarakatnya dengan cara apa? Nah, itu kan apa namanya pemimpin gitu ya. Maka Rasulullah pun sebagai mengampuk kepemimpinan di tengah-tengah kaum muslimin gitu. Bukan berarti Rasul bukan nabi, bukan. Tapi Rasulullah itu juga disuruh oleh Allah untuk memutuskan perkara di tengah-tengah kaum muslimin ya berdasarkan hukum Allah. Jadi itu kan tugas kenegaraan gitu ya. Nah, itu kita lihat di Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang bunyinya fahkum bainahum bima anzalallah. Berikanlah keputusan hukum di antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Jadi Rasul itu sebagai kepala negara tidak apa ya, tidak bisa dipungkiri gitu ya, tidak bisa ditutupi sejarah itu bahwa Rasul itu sebagai nabi juga sebagai kepala negara. Artinya apa? Madinah itu adalah daulah Islam yang pertama. Maka ini poin yang kedua. Di dalam Rabiul Awal ada momen ya tegaknya Islam di Madinah dan itu harus disadari oleh kaum muslimin. Tegak pertama kalinya daulah Islam begitu. Iya, itu dia ya rekan Rau. Itu adalah poin pertama untuk sesi pertama ini ya rekan Rau. Dan mungkin nanti bakalan ada poin-poin kedua ya. Iya, insya Allah. Yang lebih terperinci dan lebih lengkap lagi mengenai kelahiran Nabi Muhammad ya. Momen di Rabiul Iya, Awal. momen di Rabiul Awal. Jadi nanti Ina mungkin ada pertanyaan mengenai pembahasan kita di kali ini, tapi dilanjut lagi nanti ya. Oke. Baiklah rekan Rau, boleh ya bergabung bersama kita di WhatsApp di 0822 9999 6105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Wow, selamat datang anggota keluarga baru Yamaha Generasi 125 Yamaha Gear 125. Sebagai motor matic multiguna, Yamaha Gear 125 hadir dengan 3 konsep dasar. Yaitu pertama, generasi desain baru. Tampilan baru yang tangguh dan sporty, dibalut dengan aksen pelindung serta desain lampu LED. Kedua, atur sendiri bawaanmu. Inovasi baru aksesoris rak depan berkapasitas besar yang dapat disesuaikan dengan tambahan gantungan barang ganda, membuat kamu bebas mengatur kapasitas rak depan, terutama saat membawa banyak barang. Selain itu, dengan kok bisa? Cobalah bayangkan, kenapa masyarakat sekarang banyak melakukan tindakan kriminal? Bisa jadi mencuri dan yang lain itu karena kesempitan hidup. Kenapa bisa kesempitan hidup itu terjadi? Ya dalam demokrasi tidak ada jaminan gitu ya. Apa ya bahasanya? Ya setiap orang harus berupaya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Meskipun dia harus
Kalau ini dengarnya mahasiswa pasti udah langsung connect ya. Apa namanya? Dia harus memenuhi kebutuhannya sendiri, mau ada kerjaan atau tidak ada kerjaan, mau bersaing dengan cara yang luar biasa atau seperti apa, ya sudah penuhi kebutuhan hidup masing-masing. Lalu kemudian kalau kita lihat sedemikian, ada yang kaya sekali, ada yang miskin sekali. Kenapa? Karena kekayaan alam itu tidak didistribusikan sesuai dengan konsep Islam. Itu kalau kita bicara dengan kondisi sekarang. Tidak didistribusikan sesuai dengan konsep Islam. Kan kalau aktivitas ekonomi itu ada produksi, konsumsi, distribusi. Tidak perlu pun diajari manusia untuk memproduksi, pasti dia bisa menghasilkan sesuatu. Tidak perlu diajari manusia untuk mengkonsumsi, pasti dia bisa. Tapi harus ada aturan yang jelas untuk distribusi. Distribusi kekayaan alam ini dikasih ke siapa saja, uang itu beredar di antara siapa saja, begitu ya. Sehingga tidak muncul ketimpangan. Nah, kalau sudah ketimpangan ekonomi yang muncul, angka kemiskinannya meningkat. Kalau kemiskinan meningkat, biasanya kan orang bakal melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Makanya jangan heran kenapa banyak kriminalitas. Nah, kalau sudah kriminalitasnya banyak, apa solusinya? Masukkan ke dalam penjara. Memang penjaranya menyelesaikan masalah? Jangan-jangan nanti malah masuk penjara, justru malah belajar dengan yang kelas kakap. Dia masuknya kelas teri, keluarnya kelas kakap. Kan ini yang bahaya. Nah, kalau kita lihat dengan konsep Islam, di dalam Islam nih misalnya, untuk menyelesaikan koruptor lah, ya kan, koruptor itu wasarik waktu fakta aidiyahuma, laki-laki dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya, bisa dikiaskan ke sana hukumnya. Ngeri nggak? Ya ngeri lah gitu. Siapa bilang nggak ngeri? Tapi kan itu untuk menembus dan mencegah sehingga tidak terjadi kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat begitu. Nah, bagaimana agar orang tidak korupsi? Otomatis bagaimana cara dia biar duduk di dalam pemerintahan itu jangan mahal. Kan itu salah satunya, Iya. Kak ya. Terus tahu standar yang benar kenapa dia harus masuk ke situ. Nah, ini kalau dalam demokrasi kan biayanya mahal, ya jelas lah banyak yang korupsi pada akhirnya. Karena dia ketika duduk harus mengeluarkan banyak modal, ya ketika dia duduk di situ mikirin banyak modalnya itu harus balik dulu, kemudian numpuk modal lagi kan gitu. Akhirnya banyak kebijakan yang tidak pro rakyat dirasa. Jadi The best radio station. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan kondisi yang seperti itu kan ya, apa namanya, di dalam Islam untuk menyelesaikan masalah korupsi itu gampang sebenarnya. Iya. Karena pengangkatan seorang pemimpin di dalam Islam itu tidak mahal, tidak apa ya, ngawur gitu ya, sana sini janjinya banyak gitu, enggak. Ya sudah, standarnya kembali ke hukum syara gitu. Kembali ke hukum syara, nanti apa yang harus dilakukan ketika dia duduk. Jadi seorang pemimpin itu diangkat untuk menerapkan hukum Allah gitu ya, bukan yang lain. Nah, jadi ketika dia duduk di situ biayanya tidak mahal, otomatis kan dia tidak perlu untuk korupsi. Itu satu. Kemudian yang kedua, bisa nggak hanya semata-mata karena itu? Kalau memang nanti pada akhirnya ditemukan ada yang korupsi, udah pakai sistem persangsian Islam. Tapi di sisi lain kan pendidikannya juga dipahamkan, masyarakatnya juga dipahamkan. Kemudian apa namanya ya? Tidak dimunculkan ya sisi kapitalisnya gitu ya, yang menyebabkan masyarakat itu harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang korupsi ya akan sangat mudah sebenarnya diselesaikan dalam Islam. Sistem pemerintahannya dibersihkan, kemudian sistem persangsiannya diterapkan. Tapi kan ini keduanya nggak mungkin ada kalau nanti sistem pendidikannya nggak nerapin Islam juga. Nanti ujung-ujungnya masyarakat nggak paham kenapa sih hukum Islam itu mengerikan. Jadi harus ada pemahaman yang diberikan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya Kak, salah satunya tadi untuk menghilangkan adanya kriminalitas dari segi kemiskinan gitu ya. Iya. Sampai di dalam Islam itu sebenarnya harus diadakan dapur-dapur umum. Kenapa? Kita lihat sajalah Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi khalifah, itu pernah loh satu masa Umar itu keliling Madinah sampai ketemu di ujung Madinah itu ada keluarga yang tidak punya makanan dan ibunya masak batu ke anaknya. Iya. Ya kan? Kemudian pada waktu itu si ibu tadi melontarkan kalimat yang dia itu meminta Allah untuk menghukum Khalifah Umar bin Khattab. Pada waktu itu Khalifah Umar langsung gemetar gitu kan ya. Kemudian dia pada akhirnya ini mengambil sendiri karung sekarung ini gandum ke Baitul Mal, kemudian dia masakkan dan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan apa? Khalifah itu seharusnya punya kepekaan dan dia bukan berarti khalifahnya udah kurus, kata emang banyak sih khalifah di tengah-tengah kaum muslimin sampai kurus gitu kan ya. Nah, jadi menerapkan Islam sebenarnya tujuannya gitu. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, sangat tidak mungkin dapur-dapur umum pun tidak dihadirkan gitu. Kenapa tidak dihadirkan? Dana negaranya nggak ada. Kemana dana negaranya?
Ya ujung-ujungnya kan nanti korupsi ini segala macam alokasinya dan yang lainnya gitu. Jadi menerapkan Islam itu nggak boleh parsial, nerapinnya harus skala keseluruhan. Memang ada negara yang nerapin ambil mungkin hukum potong tangan, ambil hukum ini, ambil hukum itu. Bahkan Indonesia ambil ekonomi syariahnya gitu ya. Tapi kan tidak secara keseluruhan. Nah, kalau kita bicara negara Islam ya mengambilnya secara keseluruhan. Baru dia jadi rahmat. Kalau dia tidak diterapkan secara keseluruhan seolah-olah nanti akan jadi mengerikan. Gitu ya, akan nampak kayak apa ya, jadi jelek dia nampaknya gitu ya, tidak tidak nampak rahmatnya gitu, tidak menjadi rahmat bagi seluruh alam gitu loh Kak. Jadi harus secara keseluruhan ambilnya, karena Rasulullah pun kan tegak pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah itu langsung totalitas pakai hukum Islam gitu. Iya. Itu dia ya, Ustazah Anida Karimah. Dan ini satu lagi pertanyaan dari Asri ya. Katanya ini belum dijawab kan tadi. Belum. Bukan, apakah memperingati Maulid Nabi itu bid'ah? Bukankah dengan memperingati Maulid Nabi juga merupakan bagian dari rasa cinta kita kepada beliau? Terus bagaimana pendapatnya, Bu? Katanya. Oh, begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah sebenarnya siapa yang pertama kali membuat adanya apa ya, bahasanya mungkin diperingati Maulid Nabi gitu ya. Kalau kita lihat dari asal usulnya sebenarnya ini sejak masa khilafah di kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jadi pada waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi membuat momen gitu ya untuk memperingati Maulid, tapi bukan peringatan kelahiran semata. Karena pada waktu itu kaum muslimin sedang apa ya, berperang melawan perang waktu di perang salib gitu ya, pasukan salib. Iya. Nah, jadi waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi membuat gitu ya, kaum muslim itu harus ingat lagi balik bagaimana Rasulullah itu hadir di muka bumi gitu ya. Terus untuk apa Rasulullah itu dihadirkan? Apa misinya? Ternyata kan untuk menerapkan syariat Islam dan kemudian menjadi mercusuar bagi dunia kan Islamnya gitu. Nah, ini yang dimunculkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk apa? Yang pada akhirnya akan memunculkan semangat dan memompa apa ya, giroh gitu ya di tengah-tengah pemuda muslim, di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa mereka itu punya teladan yang sangat luar biasa loh ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul itu juga punya misi yang sangat luar biasa, menyampaikan Islam hingga ke seluruh dunia gitu. Jadi para pemuda muslim meskipun mereka pada waktu itu sedang mengalami peperangan dengan perang salib gitu ya, pasukan salib, ya mereka juga harus yakin dengan pertolongan Allah bagaimana Rasulullah memenangkan Islam dari Makkah ke Madinah, kemudian melakukan banyak futuhat gitu ya, memfutuhat Makkah, kemudian memfutuhat wilayah-wilayah Persia gitu ya. Kalau sekarang wilayah Persia itu kan ada Iran, Irak gitu kan Kak ya. Jadi Iya. itu yang menjadi asal muasalnya sehingga ada peringatan itu. Jadi bukan hanya sekadar diperingati, ya sudah gitu. Nah, yang salah itu kan begini. Kaum muslimin punya persepsi kalau nggak nerapin, kalau nggak laksanakan Maulid Nabi dosa. Nah, itu berarti jatuhnya bid'ah. Paham ya Kak ya maksudnya? Iya. Ya afwan. Jadi kalau kita lihat begitu konteksnya. Kalau tidak dilaksanakan ya dosa katanya. Kalau tidak dilaksanakan ada sesuatu hal yang hilang. Nah, ini berarti ada di tengah-tengah kaum muslimin persepsi yang sedemikian, ya sesungguhnya itu berarti menghadirkan sesuatu hal yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasul. Tapi kita coba balik lagi dengan apa yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya, sang khalifah. Dia membuatnya gimana? Dia membuat momen 12 Rabiul Awal itu untuk membangkitkan semangatnya kaum muslimin. Nah, seharusnya begitu juga dengan kita. Kita memahami ya 12 Rabiul Awal itu bukan cuma sekedar bicara apa namanya, siapa ibunya Rasulullah, siapa ayahnya, bukan hanya semata-mata itu. Tetapi apa yang dibawa oleh Rasulullah? Ternyata Rasul membawa Islam, dan ketika Islam itu ditegakkan sangat luar biasa manfaatnya, sangat luar biasa rahmatnya bagi seluruh alam. Nah, itu yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Maka ketika dia mencintai Rasulullah, ya dia peringati misalnya Maulid Nabinya. Tapi bukan hanya sekedar peringatan hura-hura, bukan hanya sekedar peringatan momen apa ya, momen yang pokoknya sebenarnya kalau Maulid Nabi dibuat meriah, habis itu nggak ada. Itu salah gitu. Seharusnya ada esensinya yang difahami oleh kaum muslimin. Ini 12 Rabiul Awal, Rasulullah hadir, tegaknya Islam pertama kali, kemudian munculnya para khulafaur rasyidin. Nah, ini yang harus kami kembalikan. Syariat Islam itu sekarang bukan berada pada tataran yang diterapkan, tetapi seharusnya ya kami yang menyadari kami punya Rasul gitu ya, kami cinta kepada Rasulullah, maka kalau kami ingin nanti diakui sebagai umatnya Rasulullah, maka kami juga mengikuti apa yang diteladankan oleh Rasul. Kan kalau kita ada yang bilang gini ya, Kak, saya sayang sama kamu, pasti kita nuntut kan ya, apa buktinya gitu kan. Nah, kita bilang saya cinta kepada Rasulullah, maka Rasul pasti akan tanya juga kan, emang selama hidupnya mengikuti jejak yang sudah digariskan oleh Rasul.
Memang ketika syariat Islam itu tidak ditegakkan, apa yang dilakukan kan itu jadinya kan. Nah, Rasulullah pun dulu kita lihat, Makkah itu adalah negara yang sangat banyak sekali kemungkarannya. Perempuan dihinakan, riba di mana-mana, maksiat di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, ketimpangan hidup di mana-mana. Bahkan anak perempuan hidup-hidup bisa dibunuh gitu ya Kak ya, karena mereka malu ketika mendapati kabar anaknya lahir sebagai perempuan. Itu yang terjadi. Nah, sekarang sama enggak? Kalau ada yang bilang ini jahiliyah modern, ya iya. Kalau dulu ayahnya malu ada anak perempuan. Nah, kalau sekarang belum lahir anaknya udah dibunuh. Ya, kalau dulu zinanya di mana-mana, sekarang juga sama, atas nama apa? Atas nama cinta. Terus apa lagi? Riba di mana-mana nggak di masa lalu? Iya, sekarang juga riba di mana-mana. Khamar di mana-mana di masa Quraisy jahiliyah, ya sekarang juga begitu. Nantinya sama kondisinya. Maka kita tinggal mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menegakkan Islam itu. Rasul melakukan talqiyan fikriyan gitu ya, dakwah dengan talqiyan fikriyan, dakwah dengan pemikiran yang membekas. Ya, dakwah dengan fikriyah gitu, mengajak kaum muslimin berpikir. Itulah yang harus kita lakukan sekarang, mengajak pemuda muslim berpikir bahwa mereka harus kembali kepada syariat Islam. Kenapa? Karena khilafah itu kebutuhan dan kewajiban. Kenapa bisa begitu? Salah satu kaidah fikih dikatakan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu hal yang wajib tidak sempurna pelaksanaannya tanpa sesuatu hal yang mengiringinya. Ibaratnya gini, sholat itu hukumnya wajib ya Kak. Nah, tapi kalau kita mau sholat, nggak bisa kalau nggak wudhu. Berarti hukum wudhu ini yang sebelumnya adalah sunnah akan berubah menjadi wajib ketika kita mau sholat. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Berarti hukum wudhunya tadi berubah menjadi wajib. Nah sama, kalau kita lihat ayat di dalam Al-Quran, wajib nggak hukum potong tangan itu? Wajib nggak hukum rajam? Wajib nggak hukum menjilid bagi pezina? Wajib nggak hukum untuk meninggalkan riba? Wajib nggak untuk meninggalkan segala sesuatu hal yang Allah haramkan gitu ya? Nah, wajib nggak untuk memuliakan manusia? Wajib nggak untuk menghilangkan semua penjajahan-penjajahan itu gitu ya, yang dilakukan oleh para kufar penjajah? Nah, itu menjadi kewajiban di dalam Al-Quran. Nah, gimana itu biar bisa terlaksana? Nggak mungkin dilaksanakan dalam bingkai demokrasi. Yang bisa ngelaksanainnya cuma negara Islam. Negara Islam itu namanya khilafah. Maka itu menjadi sebuah kewajiban. Sama kayak kekayaan alam kita nih, kalau kita bicara Islamnya wajib dikelola sama negara. Nah, kalau kita bicara demokrasi, kasihlah ke pengusaha katanya kan. Iya. Akhirnya ketimpangan di mana-mana gitu loh. Jadi kalau kita bicara syariat Islam, bicara khilafah itu kewajiban dan kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Sekarang sudah sangat semeraut gitu loh kayak. Kalau kita dengar ada kan artis TikTok namanya Ragil Mahardika gitu Iya, ya. iya. Terus yang terakhir ini yang pekan lalu ya dibahas sama Kak Elsa juga, si yang Miss Queen itu loh ya, laki-laki jadi perempuan kemudian jadi ketua bukan ketua ya, pemenang Miss Queen. Apakah peradaban seperti itu yang kita harapkan? Kalau generasi kita sekarang sudah mulai dicekoki dengan pemikiran-pemikiran sesat seperti itu, LGBT dan yang lainnya, gimana nanti ke depannya? Kalau sudah dirusak dari sekarang, maka yang bisa menyelesaikan itu, yang bisa menyelamatkan itu hanyalah Islam. Jadi Islam itu kita butuhkan dan Islam itu wajib untuk kita terapkan. Wallahu a'lam gitu. Ini langsung kesimpulan atau gimana? Biasanya itu kesimpulan atau apa? Atau masih ada yang mau sampaikan gitu aja? Iya, terima kasih untuk Ustazah Nida Karima sudah memaparkan mengenai cinta Nabi, cinta syariah ya. Sudah dibahas mengenai hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya, terus mengenai hukum-hukum di masa kenabiannya ya. Dan sepertinya waktu sudah Terlewat ya. Itu biasa ya. Dan sepertinya mungkin kita harus tutup dulu acara ini, tapi sebelum kita berakhir ya, apakah ada yang mau disampaikan lagi dari Ustazah Karimah sebelum kita tutup program? Dikit ya Kak ya. Jadi Iya. kalau kita bicara cinta kepada Rasulullah, cinta Rasul itu kepada umatnya mengalir, tidak berbatas gitu ya. Nah, kita cinta kepada makhluk yang lain mungkin masih ada ketersinggungan, masih ada hal-hal yang lainnya. Tapi ketika kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah dan kemudian rasa itu ada di dalam hati, maka penuhilah. Kenapa? Karena itu adalah berkah Allah. Allah berikan kita hidayahnya begitu ya, petunjuknya, sehingga kita meletakkan cinta itu pada tempat yang benar. Namun ketika kita bicara cinta kepada Rasulullah, berarti kita bersedia diatur hidupnya sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasul.
Bukan berarti kita bilang kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasulullah, tapi hukum Allah dianggap sampah, Rasulullah dianggap bukan teladan. Itu namanya munafik, gitu ya. Iya. Tapi yang seharusnya kita lakukan apa? Kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Justru yang seharusnya kita lakukan merealisasi cinta itu. Bagaimana sebenarnya cinta yang Allah ridhoi, gitu ya. Nah itu yang harus kita lakukan, gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih untuk Anida Karima ya. Sepertinya kalau kita bahas terus masih seru banget ya, Iya. karena pembahasannya juga asik untuk dibahas lagi ya, karena ini mengenai kepemimpinan di masa zaman Islam. dulu ya, zaman masa Islam. Dan karena sudah mepet banget nih, kita harus tutup program dulu ya rekan Rau. Tapi mungkin di minggu berikutnya bisa kita lanjutkan lagi pembahasannya dan lebih terperinci lagi ya, Anida Karima. Baiklah rekan Rau, itu juga menutup program kita. Ina juga pamit undur diri di siang hari ini. Akhir kata dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best radio station in Padang Sidempuan.